Kok ada ya negara yang ngakunya didirikan untuk mensejahterakan rakyat, tapi nyatanya cuma pengen pajak kita. Sekolah masih banyak yang ngawur bangunannya, di desa-desa masih banyak jalan bolongnya, rumah sakit di daerah nggak lengkap alatnya, BPJS makin di roasting dan nggak jelas pelayanannya. Kayaknya kita sengaja dibikin bodoh deh sama pemerintah. Mari kita bahas di monolog Kripik, kritik politik. Let's go! Kripik, kritik politik. Wow, 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 wow. Pemerintahan Prabowo Gibran sekarang lagi gencar-gencarnya memangkas anggaran dengan dalih efisiensi. Nggak tanggung-tanggung men, Pak Presiden kita mengarahkan menteri-menteri dan lembaga negara agar bisa memangkas anggaran paling tidak sebesar 306 triliun. Duit sebanyak itu rencananya akan digunakan ke beberapa program strategis pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis. Tahu nggak apa yang salah dari logika pemerintahan kita? Kalau untuk pejabat, anggarannya nggak dipangkas. Giliran untuk rakyat, dipangkas sana-sini. Iya dong, kalau memang mau efisiensi, harusnya dari awal kabinetnya jangan dibikin gendut. Bayangin, ada total 109 menteri, wakil menteri, kepala lembaga, setara menteri. Mereka semua digaji loh. Bayangin, jika kabinet dibuat ramping dan diisi oleh hanya orang-orang yang kompeten, bukan diisi oleh para pendukungnya di waktu pemilu. Banyak tuh anggaran yang bisa kita hemat. Kalau kita lihat yang dapat pemangkasan anggaran tuh kementerian-kementerian yang sebenarnya butuh pendanaan lebih karena berdampak langsung untuk masyarakat. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, anggarannya dipangkas 8 triliun. Ada juga nih Kementerian Kesehatan 19 triliun. Sedangkan DPR RI dan MPR RI, Polri serta Kementerian Pertahanan nggak dipangkas anggarannya. Dari kebijakan itu kita sadar bahwa pemerintah tuh nggak terlalu mikirin pendidikan dan kesehatan kita. Atau Kementerian Pendidikan dan Kesehatan anggarannya dipangkas. Iya kan? Yang mereka pikirin tuh ya diri mereka sendiri dan para besti-bestinya. Kalau memang mau berhemat, harusnya semuanya harus berhemat. Mulai dari gaji pejabatnya, tunjangannya, dan fasilitas-fasilitasnya di-downgrade dikit. Jangan apa-apa rakyat yang langsung nanggung. Kita udah nyari kerja susah-susah, apa-apa dipajakin. Sekarang malah disuruh berhemat. Aduh. Kayaknya pemerintah tuh harus belajar skala prioritas deh. Banyak banget kebijakan-kebijakan mereka yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Bukan kita yang diprioritasin. Kita tuh cuman second choice. Nggak percaya? Nih. Bayangin men, pendidikan dan kesehatan nggak diprioritasin, cuman pendukung doang. Malah yang diprioritasin makan bergizi gratis. Hey, percuma dong kita makan gratis kalau pendidikannya ngawur, kesehatan nggak jalan. Percuma dong kita makan daging, minum susu, tapi diabetes, iya kan? Aduh, kok ada ya negara yang ngakunya didirikan untuk mensejahterakan rakyat, tapi nyatanya cuman pengen pajak kita, diperas kita. Pendapat negara kita terbesar itu adalah pajak. Pajak loh. Indonesia yang segitu luasnya dengan begitu banyak sumber daya alamnya, ada minyak, batu bara, nikel, tapi disuruh nyari duit rakyatnya. Kan kocak ya. Saya sih nggak apa-apa bayar pajak, nggak apa-apa, serius. Asalkan digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan, sekolah, infrastruktur, perbaikan rumah sakit, jaminan kesehatan, pembukaan lapangan pekerjaan. Nggak ada satupun yang jalan. Sekolah masih banyak yang ngawur bangunannya, di desa-desa masih banyak jalan bolongnya, rumah sakit di daerah nggak lengkap alatnya, BPJS makin di roasting dan nggak jelas pelayanannya. Makin banyak pengangguran. Mantap! Di sini pemerintah nih, kalau lu mau menjalankan amanat undang-undang, sekolahkan kami, berikan pendidikan yang kualitasnya oke, biar kami nih pinter sama kasih jaminan kesehatan yang baik. Udah itu aja. Tapi ya susah, kalau rakyatnya pinter, mereka susah korupsinya, susah kong kali kongnya, susah nyari suaranya. Iya dong, susah dong. Karena kalau kita pinter, nggak ada lagi tuh yang mau dibeli suaranya. Nggak ada lagi yang mau milih karena viral. Nggak ada lagi yang mau milih karena bansos. Susah deh mereka kalau mau terpilih. Harus belajar dulu, harus riset dulu, harus baca buku dulu. Ribet. Taulah pemerintah kita, maunya instan aja. Apa itu proses? I am the one your son don't need a gun to get Di jalan aja, mereka nih mau didahulukan men. Makanya mereka merasa Indonesia nggak pernah macet. Anak Indonesia tuh banyak yang stunting. Bukannya pendidikannya yang ditingkatin biar paham asupan gizi yang baik, malah dikasih makan bergizi gratis. Makanya banyak kan anak yang nggak suka lauknya. Mana suka anak-anak Indonesia makanan sehat. Mereka tuh sukanya junk food, seblak, makan makanan instan. Makanya dibenerin tuh yang pendidikannya, bukan dikasih makan gratis. Intinya kita rakyat Indonesia tuh harus sabar-sabar
sabar karena kita tuh cuman second choice. Ibarat cewek remaja yang lagi pacaran, kita tuh kayak sahabat cowoknya yang sering ditempatin curhat masalah pacarnya. Padahal kita tuh suka sama nih cewek, ya kan? Tapi ya mau gimana lagi, kita sayang banget nih sama si cewek. Badut. You tripping, bro. You tripping. Jika kita lihat negara-negara di benua Afrika yang tertinggal secara ekonomi pasti memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Seperti yang terjadi di Burundi. Penghasilan negara ini hanya $840 atau kalau dirupiahkan hanya 13 juta. Coba kita lihat kualitas pendidikannya, rendah banget men. Bukan hanya Burundi, semua negara-negara miskin kebanyakan disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah inilah yang membuat mereka, masyarakatnya gampang diadu domba oleh pihak luar. Makanya kalau kita lihat semua negara yang miskin pasti ada perang saudaranya di sana. Nah, kembali ke Indonesia, dengan kualitas pendidikan kita seperti ini, bahkan tidak diprioritaskan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin kesejahteraan di Indonesia akan menurun. Terlebih lagi, kita memiliki begitu banyak perbedaan, mulai dari perbedaan ras, agama, hingga bahasa. Sangat mudah untuk pihak luar memecah belah kita. Jadi, pendidikan itu krusial sekali untuk Indonesia. Nggak main-main pendidikan berdampak pada Indonesia. Jadi, sangat-sangat mengherankan jika Indonesia tidak memprioritaskan pendidikan untuk rakyatnya. Berarti ada indikasi niat jahat di situ. Ada pihak yang ingin berkuasa di situ. Ada pihak yang ingin kaya sendiri di situ. Saya curiga pendidikan di Indonesia sengaja dibuat tidak merata dan tidak berkualitas agar rakyatnya bodoh. Karena dengan rakyat yang bodoh, maka mudah dimanipulasi, mudah digiring opininya. Pemerintahan kita terlalu ambisius dan nggak realistis. Setidaknya ada 2 program mercusuar di pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu IKN dan makan bergizi gratis. Dan tentu saja itu butuh duit yang banyak. Ditambah utang pokok kita plus bunga yang harus dibayarkan tahun ini tuh banyak banget. Ada 800 triliun. Jadi tahu kan kenapa Prabowo harus menghemat anggaran? Banyak yang mau dibayarin bro. Terus dipilih deh tuh kementerian mana yang bisa dipangkas anggarannya dan terpilihlah beberapa kementerian dan lembaga. Salah duanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Kenapa kementerian ini yang dipangkas anggarannya? Karena keyakinan saya nih, karena 2 kementerian ini yang tidak terlalu merugikan pihak pemerintah. Yang berdampak hanya rakyat miskin. Rakyat miskin yang mengandalkan sekolah gratis, BPJS, sedangkan elitnya hampir nggak berdampak. Bayangin, kalau DPR dan MPR yang dikurangi anggarannya, hubungan pemerintah dan DPR akan renggang dan sulit menggolkan undang-undang. Apalagi kalau Polri yang dikurangin. Gawat lagi. Apalagi Kementerian Pertahanan. Nggak mungkin lah. Kita tahu sendiri Pak Prabowo memiliki background militer. Hampir mustahil Kementerian Pertahanan dikurangi anggarannya. Malah mungkin kalau ditambah, ya mungkin ditambah kali ya kalau bisa. Jadi kenapa anggaran pendidikan dan kesehatan dikurangi? Ya karena pendidikan dan kesehatan masyarakat bukanlah prioritas negara. Lu dan kita semua nih nggak diprioritasin oleh pemerintah. Gokil nggak tuh? Nah, dari kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sangat terlihat jelas di mana arah kebijakan dan prioritasnya. Tentu pendidikan dan kesehatan rakyat bukan lagi prioritas. Yang jadi prioritas mereka adalah dapat suara dari masyarakat, walaupun dengan cara yang nggak solutif. Kita hanya bisa mendukung dan menunggu, dan berharap semoga pemerintah kita berubah arah dan mulai melirik kesejahteraan rakyatnya. Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Yuk terus kritis ke pemerintah biar pemerintah nggak bikin kebijakan ngaco. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.